Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tidak pidana pembunuhan berencana, dan atau tidak pidana pembunuhan, dan atau tidak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam
Rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut. Mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja pun kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padir, sejauh ini motif TSK apa sih, Padir? Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Kooperatif nggak? Sudah ditangkap, jadi Ada pemeriksaan pelaku? pada saat pemeriksaan Atau ada bantahan-bantahan? kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah, tapi disebut juga kalau ada bilang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas IAI ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk IAI sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang percaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan juga pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara belum ada dalam nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga nanti. Mungkin ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda, Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital Puslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu yang masalah akan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, izin penyebab kematiannya berarti karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian
masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. 15 tahun hukuman paling lama atau sebenarnya? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima Ya, kasih Pak terima Dir. kasih.